Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang konsep Merdeka Belajar menurut Ki Hajar Dewantara. Mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupannya, baik secara fisik, mental, jasmani, maupun rohani. Menurut pendapat saya, berarti tidak membatasi siswa untuk mengeksplor diri atau membatasi siswa untuk hanya belajar dari satu literatur saja. Bisa juga dari pengetahuan atau buku-buku lain, bisa juga dari sosial media berupa YouTube, sosmed lainnya atau dari e-book. Prinsip kepemimpinan sebagai seorang guru menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara ada 3, yaitu yang pertama adalah Engarso Sung Tulodo, di mana kita sebagai seorang guru harus bisa memberikan contoh perilaku yang baik kepada anak didik kita, karena perilaku yang kita tanamkan sejak dini akan dikenang hingga mereka beranjak dewasa. Yang kedua, Eng Matio Mangunkarso, konteksnya di sini kita sebagai seorang guru harus bisa menciptakan ide atau prakarsa yang baik untuk siswa, dan seorang guru itu walaupun di tengah-tengah kesibukannya diharapkan dapat membangkitkan semangat terhadap peserta didiknya dan dapat memfasilitasi dengan berbagai metode ataupun strategi agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Yang ketiga yaitu Tutpuri Handayani, guru diharapkan mampu memberikan suatu dorongan moral dan semangat kepada peserta didik ketika guru tersebut berada di belakang agar mencapai tujuan secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu Tripusat Pendidikan, yaitu lingkungan yang berperan penting dalam pendidikan anak. Yang pertama yaitu dari lingkungan keluarga, di mana orang tua di dalam keluarga mempunyai peran penting karena mereka lah yang akan menjadi panutan agar terbentuknya kepribadian dan karakter si anak yang berkualitas. Yang kedua dari lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah akan dilakukan oleh guru yang akan memberikan contoh ataupun memberikan contoh tindakan ataupun perilaku yang baik agar dapat ditiru oleh siswanya. Yang ketiga adalah di lingkungan masyarakat. Di sini anak dapat berinteraksi dengan teman sebayanya, yaitu dengan bermain ataupun bisa bersilaturahmi ke rumah temannya. Makna kemerdekaan belajar yang diusung Ki Hajar Dewantara, yakni bagaimana membentuk manusia harus dimulai dari mengembangkan bakat dari si anak, di mana seorang guru harus memperhatikan apa yang dapat dikembangkan dari anak didiknya dan harus jeli menelisik kebutuhan anak didiknya, mana yang harus didorong dan apa yang harus dikuatkan untuk mengembangkan bakat dari si anak. Angka dalam penilaian tidak boleh menjadi tolak ukur dalam pengembangan bakat siswa karena angka hanya numeratif saja. Yang terpenting adalah anak tersebut dapat mengembangkan bakatnya dan kita sebagai pendidik memerdekakan siswa pada saat belajar apapun berdasarkan bakat mereka. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada, namun tidak semua yang baru itu baik, jadi perlu diselaraskan terlebih dahulu. Indonesia juga memiliki banyak potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.